Halo teman-teman, aku bakal kasih tahu kamu tentang sesuatu yang mungkin pernah kamu alami, yaitu berada di titik terendah. Kamu mungkin pernah merasa putus asa, kehilangan harapan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, aku ingin bilang bahwa titik terendah ini juga merupakan kesempatan untuk memulai kembali dan membangun diri dari awal. Jadi, simaklah video ini hingga akhir, karena aku akan membahas tentang bagaimana kamu dapat melewati titik terendah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten yang bermanfaat dan inspiratif. Jika kamu memiliki pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang, mari kita mulai. Menghadapi titik terendah. Aku yakin kamu pernah merasa seperti sedang berada di dasar jurang. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dan merasa putus asa. Titik terendah ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau gagal dalam mencapai tujuan. Saat itu, kamu mungkin merasa seperti tidak ada harapan lagi dan tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup. Pertama-tama, aku ingin bilang bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang telah melewati titik terendah dan berhasil keluar dari situasi tersebut. Mereka telah menemukan cara untuk memulai kembali dan membangun diri dari awal. Jadi, jika kamu sedang berada di titik terendah, aku ingin kamu tahu bahwa ada harapan dan ada cara untuk keluar dari situasi tersebut. Saat kamu berada di titik terendah, kamu mungkin merasa seperti tidak memiliki kontrol atas hidupmu. Kamu mungkin merasa seperti sedang terjatuh dan tidak tahu bagaimana cara berhenti. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah situasi tersebut. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kamu ingin melanjutkan hidupmu. Kamu bisa mulai dengan mengakui perasaanmu. Jangan mencoba untuk menyangkal atau mengabaikan perasaanmu. Akui bahwa kamu sedang merasa putus asa, sedih, atau marah. Setelah itu, kamu bisa mulai mencari tahu apa yang menyebabkan kamu berada di titik terendah. Apakah itu karena kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau gagal dalam mencapai tujuan? Setelah kamu tahu penyebabnya, kamu bisa mulai mencari solusi. Kamu juga bisa mencoba untuk fokus pada hal-hal yang kamu bisa kontrol. Saat kamu berada di titik terendah, kamu mungkin merasa seperti tidak memiliki kontrol atas hidupmu. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa ada beberapa hal yang kamu bisa kontrol. Kamu bisa kontrol bagaimana kamu ingin merespon situasi tersebut. Kamu bisa kontrol bagaimana kamu ingin melanjutkan hidupmu. Kamu bisa kontrol apa yang kamu ingin lakukan untuk memulai kembali. Selain itu, aku ingin kamu tahu bahwa titik terendah ini juga merupakan kesempatan untuk memulai kembali. Kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk membangun diri dari awal. Kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencoba hal-hal baru, belajar hal-hal baru, dan mengembangkan diri. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, dan jangan takut untuk gagal. Karena gagal itu merupakan bagian dari proses belajar dan tumbuh. Aku yakin bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melewati titik terendah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu memiliki kekuatan untuk memulai kembali dan membangun diri dari awal. Jadi, jangan menyerah dan jangan putus asa. Teruslah berjuang dan teruslah mencoba. Karena di ujung jalan, kamu akan menemukan bahwa titik terendah itu hanya merupakan titik awal untuk memulai kembali dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah kita membahas tentang menghadapi titik terendah dalam hidup, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting, yaitu seruan untuk tidak menyerah. Kamu mungkin merasa bahwa situasi yang kamu hadapi saat ini sangat sulit dan tidak ada jalan keluar. Tapi aku ingin bilang
bahwa menyerah bukanlah pilihan yang tepat. Kamu perlu ingat bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Jangan biarkan perasaan putus asa dan kehilangan harapan menguasai diri kamu. Aku tahu bahwa sangat sulit untuk melihat cahaya di ujung terowongan ketika kamu sedang berada di titik terendah. Tapi percayalah bahwa cahaya itu ada, dan kamu dapat mencapainya jika kamu tidak menyerah. Salah satu cara untuk tidak menyerah adalah dengan mengingat tujuan dan impian kamu. Apa yang kamu ingin capai dalam hidup? Apa yang membuat kamu bahagia? Fokus pada hal-hal tersebut dan jangan biarkan kesulitan saat ini menghalangi kamu untuk mencapai tujuan kamu. Kamu bisa coba membuat daftar tujuan dan impian kamu dan letakkan di tempat yang mudah dilihat, sehingga kamu dapat selalu mengingatnya. Selain itu, kamu juga perlu memiliki dukungan dari orang-orang yang kamu cintai. Jangan ragu untuk berbicara dengan keluarga, teman, atau bahkan konselor tentang perasaan kamu. Mereka dapat memberikan kamu bantuan, saran, dan dukungan yang kamu butuhkan untuk mengatasi kesulitan. Kamu tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan, dan memiliki dukungan dari orang lain dapat membuat kamu merasa lebih kuat dan percaya diri. Kamu juga perlu ingat bahwa kesulitan itu sementara. Setiap kesulitan memiliki akhir, dan kamu dapat melewatinya jika kamu tidak menyerah. Jangan biarkan kesulitan saat ini membuat kamu kehilangan harapan dan putus asa. Kamu perlu memiliki keyakinan bahwa kamu dapat mengatasi kesulitan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jadi aku ingin kamu melakukan sesuatu sekarang. Aku ingin kamu menulis sebuah pernyataan kepada diri sendiri, yaitu, aku tidak akan menyerah. Tulislah pernyataan itu di selembar kertas dan letakkan di tempat yang mudah dilihat. Setiap kali kamu merasa putus asa dan kehilangan harapan, baca pernyataan itu dan ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Kamu bisa coba mengulangi pernyataan itu setiap hari, sehingga kamu dapat selalu mengingatnya dan memiliki motivasi untuk terus maju. Setelah kita membahas tentang menghadapi titik terendah dan seruan untuk tidak menyerah, sekarang mari kita lanjut ke proses menjadi pribadi yang hebat. Menjadi pribadi yang hebat tidaklah mudah, tapi dengan langkah-langkah yang tepat, kamu bisa mencapai tujuanmu. Pertama, kamu perlu mengenal diri sendiri lebih baik. Ini berarti kamu harus mengetahui kelebihan dan kekuranganmu, serta apa yang membuatmu bahagia dan apa yang membuatmu sedih. Dengan mengenal diri sendiri, kamu bisa menentukan apa yang perlu kamu perbaiki dan apa yang perlu kamu pertahankan. Kedua, kamu perlu menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan ini harusnya sesuatu yang membuatmu termotivasi dan bersemangat. Kamu bisa menulis tujuanmu di buku catatan atau di aplikasi notes di ponselmu. Dan pastikan kamu membacanya setiap hari untuk mengingatkan diri sendiri tentang apa yang ingin kamu capai. Ketiga, kamu perlu mengembangkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan ini bisa berupa olahraga secara teratur, membaca buku setiap hari, atau mempraktikkan meditasi untuk mengurangi stres. Dengan mengembangkan kebiasaan yang baik, kamu bisa meningkatkan kualitas hidupmu dan menjadi pribadi yang lebih seimbang. Keempat, kamu perlu mencari dukungan dari orang lain. Ini bisa berupa teman, keluarga, atau mentor yang bisa membantu kamu mencapai tujuanmu. Dengan memiliki dukungan dari orang lain, kamu bisa merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus maju. Kelima, kamu perlu belajar dari kesalahanmu. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh, dan kamu tidak boleh takut untuk membuat kesalahan. Dengan belajar dari kesalahanmu, kamu bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuanmu, dan menjadi pribadi yang lebih bijak. Terakhir, kamu perlu konsisten dan sabar. Menjadi pribadi yang hebat tidaklah semalam, dan kamu perlu konsisten dalam usaha dan perjuanganmu. Dengan konsisten dan sabar,
kamu bisa mencapai tujuanmu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, itu dia beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk menjadi pribadi yang hebat. Ingat, menjadi pribadi yang hebat adalah proses yang panjang dan memerlukan usaha dan perjuangan. Tapi, dengan langkah-langkah yang tepat, kamu bisa mencapai tujuanmu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah kita membahas tentang proses menjadi pribadi yang hebat, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting, yaitu menanggapi hinaan dengan kedewasaan. Kamu mungkin pernah mengalami situasi di mana kamu dihina atau dicela oleh orang lain, dan itu bisa membuat kamu merasa sakit hati dan tidak percaya diri. Tapi, aku ingin kasih tahu kamu bahwa ada cara untuk menanggapi hinaan dengan kedewasaan dan tidak membiarkan itu menghancurkan hari-harimu. Menanggapi hinaan dengan kedewasaan itu tidak berarti kamu harus diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi, itu berarti kamu harus bisa mengontrol emosi dan reaksi kamu, sehingga kamu tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat situasi menjadi lebih buruk. Kamu bisa mulai dengan mengambil nafas dalam-dalam dan memberi diri kamu waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. Dengan begitu, kamu bisa merespon hinaan dengan lebih tenang dan tidak terbawa oleh emosi. Selain itu, kamu juga perlu ingat bahwa hinaan yang dilontarkan oleh orang lain seringkali merupakan refleksi dari diri mereka sendiri, bukan dari diri kamu. Jadi, jangan terlalu memikirkan tentang apa yang mereka katakan, tapi fokuslah pada apa yang kamu bisa lakukan untuk meningkatkan diri kamu sendiri. Kamu bisa menggunakan hinaan sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik, bukan sebagai alasan untuk merasa tersakiti dan putus asa. Kamu juga perlu ingat bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi hinaan. Banyak orang yang telah mengalami hal yang sama dan berhasil melewati itu dengan baik. Jadi, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang yang kamu percayai, seperti keluarga, teman, atau bahkan mentor. Mereka bisa memberi kamu saran dan dukungan yang bisa membantu kamu melewati situasi yang sulit ini. Terakhir, aku ingin kasih tahu kamu bahwa menanggapi hinaan dengan kedewasaan itu tidak berarti kamu harus selalu sopan dan tidak pernah melawan. Tapi itu berarti kamu harus bisa memilih waktu dan cara yang tepat untuk merespon hinaan, sehingga kamu tidak membuat situasi menjadi lebih buruk. Kamu bisa menggunakan humor, kesabaran, atau bahkan kebijaksanaan untuk menanggapi hinaan, tergantung pada situasi dan orang yang terlibat. Jadi, ingatlah bahwa menanggapi hinaan dengan kedewasaan itu memerlukan kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengontrol emosi. Tapi, dengan melakukan itu, kamu bisa meningkatkan diri kamu sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu bisa melewati situasi yang sulit ini dan menjadi lebih kuat dan percaya diri. Setelah kita membahas tentang proses menjadi pribadi yang hebat, sekarang mari kita lanjut ke filosofi kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah fondasi yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Ketika kamu memiliki kepercayaan diri, kamu akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Filosofi kepercayaan diri adalah tentang memahami bahwa kamu memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Ini berarti bahwa kamu harus memiliki keyakinan yang kuat akan kemampuan dan potensi diri sendiri. Ketika kamu memiliki kepercayaan diri, kamu akan lebih mudah untuk mengambil keputusan, menghadapi resiko, dan mencapai tujuan. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan memfokuskan pada kelebihan dan kekuatan diri sendiri. Jangan terlalu fokus pada kekurangan dan kelemahan, karena itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. Sebaliknya, kamu harus memfokuskan pada apa yang kamu bisa lakukan dengan baik dan apa yang membuat kamu unik.
Kamu bisa mulai dengan membuat daftar kelebihan dan kekuatan diri sendiri. Tulislah semua hal yang kamu bisa lakukan dengan baik, seperti kemampuan berbicara, kemampuan menulis, atau kemampuan memimpin. Kemudian, kamu bisa menggunakan daftar tersebut untuk mengingatkan diri sendiri akan kelebihan dan kekuatan yang kamu miliki. Selain itu, kamu juga harus mempraktikkan afirmasi positif untuk meningkatkan kepercayaan diri. Afirmasi positif adalah kalimat-kalimat yang kamu ucapkan kepada diri sendiri untuk memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri. Contohnya, kamu bisa mengatakan, "Aku bisa melakukan ini," atau "Aku percaya diri sendiri." Ucapkanlah kalimat-kalimat tersebut dengan sungguh-sungguh dan rasakanlah perbedaannya. Kamu juga harus memperluas zona nyaman dan mencoba hal-hal baru. Ketika kamu mencoba hal-hal baru, kamu akan merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk menghadapi tantangan. Jangan takut untuk gagal, karena gagal adalah bagian dari proses belajar dan meningkatkan diri. Terakhir, kamu harus memiliki dukungan dari orang-orang yang percaya pada kamu. Dukungan dari orang lain dapat membantu kamu meningkatkan kepercayaan diri dan merasa lebih percaya diri. Kamu bisa mencari dukungan dari keluarga, teman, atau mentor yang dapat membantu kamu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan mempraktikkan filosofi kepercayaan diri, kamu akan merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Ingatlah bahwa kepercayaan diri adalah fondasi yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi, mulailah mempraktikkan filosofi kepercayaan diri hari ini dan rasakanlah perbedaannya. Setelah kita membahas tentang bagaimana menghadapi titik terendah dan menjadi pribadi yang lebih baik, sekarang mari kita lanjut ke definisi sukses yang sebenarnya. Definisi sukses yang sebenarnya seringkali salah dipahami oleh banyak orang. Banyak yang berpikir bahwa sukses hanya tentang memiliki banyak uang, jabatan tinggi, atau prestasi yang mengesankan. Namun, aku ingin mengatakan bahwa definisi sukses yang sebenarnya jauh lebih dalam dan personal dari itu. Sukses sebenarnya adalah tentang mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai dan keinginan kita. Ini tentang merasa puas dan bahagia dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita capai. Sukses bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses yang kita jalani untuk mencapainya. Ketika kita fokus pada proses dan menikmati setiap langkah yang kita ambil, maka kita akan merasa sukses, tidak peduli apa hasil akhirnya. Selain itu, sukses juga tentang keseimbangan dalam hidup. Ini tentang memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, memiliki kesehatan yang baik, dan memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang kita cintai. Sukses bukan hanya tentang mencapai satu tujuan, tetapi tentang mencapai keseimbangan dalam semua aspek hidup kita. Aku ingin memberikan contoh yang sederhana. Bayangkan, kamu memiliki pekerjaan yang sangat sukses, tetapi kamu tidak memiliki waktu untuk keluarga atau teman-teman. Atau bayangkan kamu memiliki banyak uang, tetapi kamu tidak memiliki kesehatan yang baik. Apakah itu sukses? Tidak, karena sukses sebenarnya adalah tentang memiliki keseimbangan dalam hidup dan merasa puas dengan apa yang kita capai. Jadi, aku ingin mengajak kamu untuk merefleksikan definisi sukses yang sebenarnya bagi kamu. Apa yang membuat kamu merasa sukses? Apa yang membuat kamu merasa puas dan bahagia? Ketika kamu memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini, maka kamu akan dapat mencapai sukses yang sebenarnya dan merasa bahagia dengan apa yang kamu capai. Jadi teman-teman, aku harap video ini dapat membantu kamu untuk melewati titik terendah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah bahwa titik terendah ini juga merupakan kesempatan untuk memulai kembali dan membangun diri dari awal. Jangan menyerah, tapi terus berjuang dan percayalah diri sendiri dan kemampuan kamu. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten yang bermanfaat dan inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.